I'm mad at Disney, Disney. They tricked me, had me wishing on a shooting star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi nih dengan saya Anissa Ramadhani, NIM C1 Channel 19006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi. Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah materi tentang aset tetap. Penasaran kan apa itu aset tetap? Yuk langsung kita ke pembahasannya. Baiklah, materi yang akan kita bahas pertama tentunya adalah pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Menurut PSAK 2004, pengertian aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi aset tetap itu, nama lainnya itu adalah aktiva tetap. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari aset tetap. Aset tetap ini memiliki 4 karakteristik. Di sini karakteristik yang pertama yaitu dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagangan. Kemudian dimiliki untuk dijual dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Dan yang terakhir, aset tetap ini memiliki nilai yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari aset tetap. Aset tetap ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada aktiva atau aset tetap berwujud dan ada aktiva tetap tak berwujud atau aset tetap tak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Contoh dari aktiva tetap berwujud ini ada gedung dan bangunan milik perusahaan tentunya, tanah, peralatan, kendaraan, dan juga mesin. Nah, selanjutnya aset tetap tak berwujud. Aset tetap tak berwujud ini biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan antara lain seperti lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Materi yang berikutnya yaitu pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap berdasarkan klasifikasinya, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria. Ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan, bukan maksud lain. Yang selanjutnya ada pengukuran dari aset tetap. Pengukuran aset tetap ini ada 2, yaitu pengukuran awal dan pengukuran setelah pengukuran awal ini. Nah, yang pertama pengukuran awal. Pada pengukuran awal ini, biaya perolehan aset tetap menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 ada 3, yaitu biaya perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lainnya. Kemudian
Kemudian biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemennya. Yang ketiga, estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tersebut. Nah, yang kedua, pengukuran setelah pengukuran awal. Pada pengukuran setelah pengukuran awal ini, menurut PSAK 16 Revisi 2007, mengakui adanya dua metode dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut. Yang pertama, metode biaya historis. Itu berdasarkan dari PSAK tahun 1994 dan PSAK Revisi 2007. Yang kedua ada metode revaluasian. Metode revaluasian ini menurut dari PSAK Revisi 2007. Nah, selanjutnya ada penyajian aset tetap. Penyajian aset tetap ini tertera sebagai berikut. Nih, di samping nih. Nah, dalam penyajian aset tetap ini ada aset. Yang pertama tentunya ada aset. Aset tetap itu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutannya. Setelah semua aset tetap tersebut dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, maka dapatlah total dari aset tetap. Yang kedua ada ekuitas dana. Pada ekuitas dana investasi ini ada diinvestasikan dalam aset tetap dan ada total ekuitas dana investasi. Nah, yang terakhir pengungkapan aset tetap. Pengungkapan aset tetap ini selain disajikan pada muka neraca dan aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan ini harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap. Nah, yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Dan yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan pertama, penambahan, pelepasan, akumulasi, penyusutan, dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. Terakhir ada informasi penyusutan. Informasi penyusutan ini meliputi yang pertama ada nilai penyusutan, kemudian ada metode penyusutan yang digunakan, kemudian ada masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan serta ada juga nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Demikian dulu nih presentasi saya dan video pembelajaran saya tentang aset tetap tadi. Jika ada kesalahan baik di materi maupun pengucapan saya mohon maaf ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya mudah dipahami dan semoga videonya juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya pamit undur diri dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. My fairy grandma winds me Cinderella story.